selanjutnya outline sistem kardiovaskular. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah anatomi dan fisiologi jantung, kemudian aliran darah, tekanan darah, dan denyut nadi. Nah, ini adalah sistem kardiovaskular. Nah, sistem kardiovaskular terdiri dari yang pertama jantung. Jantung berfungsi sebagai pompa, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah darah. Darah adalah sebagai zat pengangkut. Apa yang diangkut? Yang diangkut adalah oksigen, zat gizi, karbon dioksida, hormon, enzim, dan sisa metabolisme. Kemudian ada yang ketiga dari sistem kardiovaskular adalah pembuluh darah, di mana pembuluh darah ini berfungsi sebagai pipa penghubung antara jantung dengan sel. Nah, sistem kardiovaskular merupakan mekanisme yang bervariasi agar fungsi regulasinya dapat merespon aktivitas tubuh. Salah satunya dengan meningkatkan aktivitas daripada kerja alat-alat tubuh tersebut. Nah, misalnya saja kita melihat pada dalam keadaan suatu pekerjaan yang berat, maka aliran darah itu harus lebih diarahkan pada organ-organ vital seperti jantung dan otak yang berfungsi untuk memelihara dan mempertahankan sistem itu sendiri. Nah, berikut ini adalah anatomi jantung. Jantung terletak di rongga dada dan terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Nah, jantung berbentuk seperti buah pir atau kerucut, seperti piramida terbalik dengan apexnya atau superior dan posteriornya berada di bawah atau basis daripada anterior ICS5 yang berada di atas. Nah, pada basis jantung terdapat aorta, batang nadi paru, kemudian pembuluh darah balik, atas dan bawah, dan pembuluh balik. Jantung sebagai pusat sistem kardiovaskular terletak di sebelah rongga dada atau cavum thorax, di sebelah kiri yang terlindung oleh coste, tepatnya pada mediastinum. Nah, untuk mengetahui denyutan jantung, kita dapat memeriksa di bawah papila mamae 2 jari setelahnya. Nah, berat jantung pada orang dewasa sekitar 250 sampai dengan 350 gram. Ya, jadi hubungan jantung dengan alat sekitarnya yaitu bahagian dinding depan berhubungan dengan sternum dan cartilago costalis setinggi costa 3 sampai dengan 1. Kemudian di bagian samping berhubungan dengan paru dan fascias mediastilis. Kemudian baik di atasnya setinggi torakal 4 dan cervical 2 berhubungan dengan aorta pulmonalis, bronchus dextra dan bronchus sinistra. Kemudian di bagian belakang alat-alat mediastinum posterior, esophagus, aorta descendens, vena azygos, dan columna vertebralis thoracalis, dan bagian bawah berhubungan dengan diafragma. Nah, jantung difiksasi pada tempatnya agar tidak mudah berpindah tempat. Jadi penyokong jantung utama adalah paru yang menekan jantung dari samping. Nah, diafragma menyokong dari bawah pembuluh darah yang keluar masuk dari jantung sehingga jantung tidak mudah berpindah. Nah, faktor mempengaruhi kedudukan jantung adalah yang pertama umur. Pada usia lanjut, alat-alat dalam rongga torak termasuk jantung agak turun ke bawah. Nah, kemudian adalah bentuk rongga dada. Perubahan bentuk toraks yang menetap atau pada TBC menahun, batas jantung menurun sehingga pada asma torak melebar dan membulat. Kemudian letak diafragma. Jika terjadi penekanan diafragma ke atas akan mendorong bagian jantung dari bagian bawah jantung ke atas. Nah, kemudian perubahan posisi tubuh. Proyeksi jantung normal dipengaruhi oleh posisi tubuh. Karakteristik otot jantung. Jantung dilapisi oleh selaput perikardium. Kemudian otot jantung berbeda dengan otot polos dan otot lurik, serta sifat kontraksi otot jantung. Kontraksinya bersifat myogenik, yaitu kontraksi yang diawali kekuatan rangsang dari otot jantung itu sendiri dan bukan dari saraf. Nah, bagian luar dari jantung disebut dengan perikardium. Perikardium itu berfungsi sebagai pelindung jantung atau merupakan kantong pemukus jantung yang terletak di mediastinum minus dan
di belakang korpus terni dan rawan IgA 2 sampai dengan 4 yang terdiri dari dua lapisan fibrosa dan serosa, yaitu lapisan parietal dan visceral. Nah, di antara dua lapisan jantung ini terdapat lendir sebagai pelicin untuk menjaga agar gesekan perikardium tidak mengganggu jantung. Nah, kemudian bagian tengah atau miokardium, lapisan otot jantung yang menerima darah dari arteri koronaria. Susunan miokardiumnya yaitu yang pertama ada otot atria, itu sangat tipis dan kurang teratur, di mana disusun oleh dua lapisan. Lapisan dalam mencakup serabut-serabut berbentuk lingkaran dan lapisan luar mencakup kedua atria tersebut. Nah, kemudian ada otot ventrikular berbentuk bilik jantung dimulai dari cincin atrioventrikal sampai ke apeks jantung. Dan yang ketiga adalah otot atrioventrikular, yaitu dinding pemisah antara serambi dan bilik. Ya, serambi dan bilik atau atrium dan ventrikel. Kemudian ada lapisan dalam atau disebut dengan endokardium, di mana itu adalah dinding dalam atrium yang diliputi oleh membran yang berwarna lebih cerah yang terdiri dari jaringan endotel atau selaput lendir endokardium kecuali auricula dan bagian depan sinus vena cava. Nah, bagian-bagian jantung itu sendiri disebut dengan yang pertama basis cordis. Itu bagian jantung sebelah atas yang berhubungan dengan pembuluh darah besar dan dibentuk oleh atrium sinistra oleh bagian atrium dextra. Nah, kemudian apex cordis itu bagian bawah jantung berbentuk puncak kerucut tumpul. Ya, kemudian pada permukaan jantung atau disebut dengan facies cordis itu terdiri dari facies sternocostales, di mana permukaannya menghadap ke depan berbatasan dengan dinding depan toraks yang dibentuk oleh atrium dextra, ventricle dextra, dan sedikit ventricle sinistra. Kemudian facies dorsalis. Nah, permukaan jantung menghadap ke belakang berbentuk segi empat berbatas dengan mediastinum posterior yang dibentuk oleh dinding atrium sinistra. Nah, kemudian sebagian atrium sinistra dan sebagian lagi ventricle sinistra. Kemudian terdapat facies diafragmatica, yaitu permukaan bagian bawah jantung yang berbatas dengan sternum, diafragma, dan dibentuk dinding ventricle sinistra dan sebagian kecil dari ventricle dextra. Selanjutnya mekanisme kontraksi jantung. Nah, aktivitas kontraksi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh selalu didahului oleh aktivitas listrik. Nah, nodus sinoatrial atau nodus SA ya, yang terletak pada celah antara vena cava superior dan atrium kanan mengawali gelombang depolarisasi secara spontan sehingga menyebabkan timbulnya potensial aksi yang disebarkan melalui sel-sel otot atrium, nodus atrioventricle atau nodus AV, kemudian berkas his, serabut Purkinje, dan akhirnya ke seluruh otot ventricle. Nah, selanjutnya adalah fungsi jantung sebagai pompa darah. Nah, di sini kita bisa melihat organ jantung, ya. Tampak di sana ada pembuluh-pembuluh darah. Nah, kemudian ada dua cara pengaturan kerja pemompaan jantung, disebut dengan autoregulatory intrinsik, yaitu pemompaan akibat perubahan volume darah yang mengalir ke jantung. Yang kedua adalah refleks yang mengawasi kecepatan dan kekuatan kontraksi jantung melalui saraf otonom. Aliran darah manusia itu terbagi menjadi dua, ada yang disebut dengan sistemik atau mayor atau besar. Nah, kemudian ada pulmonal, minor atau kecil. Nah, yang disebut dengan sistem peredaran darah sistemik atau besar atau mayor itu dimulai dari ventrikel kiri menuju aorta, menuju seluruh tubuh, kemudian ke vena dan atrium kanan. Sedangkan pulmonal atau minor atau kecil itu adalah dimulai dari ventrikel kanan menuju ke arteria pulmonalis, kemudian menuju ke pulmo, selanjutnya ke vena pulmonalis, dan diakhiri ke atrium kiri. Slide berikut membahas tentang sirkulasi darah manusia, di mana kita tahu bahwa pembuluh darah manusia atau sirkulasi darah manusia ini terdiri dari sirkulasi darah besar,
ya. Kemudian ada sirkulasi darah kecil yang sudah dibahas di slide sebelumnya. Selanjutnya adalah cardiac output atau curah jantung. Nah, curah jantung adalah jumlah darah yang dipompa jantung per menitnya. Adapun rumus daripada cardiac output adalah stroke volume dikalikan dengan heart rate. Selanjutnya stroke volume atau isi sekuncup merupakan volume darah yang dipompa jantung setiap kali denyut jantung atau satu kali denyut jantung. Nah, biasanya ini pada keadaan istirahat, stroke volume itu sekitar 70 ml. Nah, selanjutnya heart rate atau denyut jantung dan nadi. Nah, gambaran tentang aktivitas pompa jantung maupun keadaan pembuluh darah itu sendiri. Nah, itu disebut dengan heart rate ya. Nah, kemudian macam-macam denyut jantung. Nah, kita bisa bedakan ada resting heart rate atau disebut dengan RHR, kemudian maksimal heart rate MHR, kemudian heart rate reverse HRR, kemudian training heart rate atau THR. Nah, resting heart rate atau RHR itu adalah frekuensi denyut jantung istirahat atau denyut jantung sebelum latihan, di mana angka normal pada manusia dewasa 60 sampai 100 kali per menit. Jadi di bawah 60 per menit itu disebut dengan bradikardi, dan di atas 100 per menit disebut dengan takikardi. Nah, untuk maksimal heart rate atau MHR, estimatednya adalah frekuensi denyut jantung maksimal, di mana 220 dikurangi dengan usia. Misalnya, usia sekarang 20 tahun, maka MHR atau maksimal heart rate-nya 220 dikurang 20 sama dengan 200 kali per menit. Untuk heart rate reverse atau HRR adalah selisih antara MHR dengan RHR ya. Dimana contohnya misalnya MHR usia 19 tahun, 220 dikurang 19 ya. Kemudian hasilnya 221 kali per menit. RHR wanita dewasa adalah 72 kali per menit. Maka HRR atau heart rate reverse adalah 221 dikurang dengan 72 menghasilkan 142 kali per menit. Training heart rate atau THR adalah denyut jantung latihan atau kerja, sama dengan denyut jantung yang diharapkan selama bekerja atau latihan. Rumusnya adalah THR sama dengan persentase dosis latihan dikali dengan HRR ditambah dengan RHR. Nah, pengertian dari fase sistolik. Sistolik adalah kontraksi maksimal jantung, di mana sistolik berarti tekanan dalam arteri yang terjadi saat dipompanya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pengertian dari fase diastolik adalah sisa tekanan dalam arteri, yaitu saat jantung beristirahat. Nah, slide ini memperlihatkan seseorang petugas kesehatan sedang mengukur denyut nadi dari seorang pasien. Nah, di mana ada tekanan sistolik dan ada tekanan diastolik. Nah, ditunjukkan di sini adalah tekanan diastoliknya 120, sedangkan tekanan diastoliknya adalah 80. Nah, ini menggunakan sphygmomanometer. Nah, kemudian dokter juga memakai stetoskop untuk mendengar bunyi daripada bunyi jantung ya. Nah, selanjutnya tekanan darah. Tekanan darah itu yang pertama tekanan darah sistolik atau disingkat dengan S. Tekanan tertinggi di ventrikel kiri dan aorta saat sistol. Nah, normalnya adalah 130 mm Hg. Nah, kemudian yang kedua adalah tekanan darah diastolik. Diastolik adalah tekanan terendah aorta yang tercapai di akhir diastol. Normalnya 90 mm Hg. Jadi cara menulisnya adalah 110 per 80 mm Hg. Nah, kemudian kita juga mengenal adanya tekanan pulsus. Tekanan pulsus adalah selisih tekanan sistolik dengan diastolik. Contohnya, tekanan sistoliknya misalnya 120 mm Hg dan tekanan diastoliknya 80 mm Hg. Maka tekanan pulsus adalah 120 mm Hg dikurang dengan 80 mm Hg menghasilkan 40 mm Hg. Nah, tekanan rata-rata adalah sistolik, tekanan diastolik, dan ditambah dengan sepertiga tekanan pulsus. Faktor yang mempengaruhi tekanan darah yang pertama adalah tahanan tepi pembuluh darah.
yang terdiri atas lumen pembuluh darah menyempit atau disebut dengan vasokonstriksi, di mana tahanan meningkat dan tekanan naik. Nah, yang kedua adalah lumen pembuluh darah melebar, disebut dengan vasodilatasi, di mana tahanan menurun dan tekanannya menjadi turun. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi tekanan darah adalah curah jantung, ya, atau disebut cardiac output atau CO. Nah, apa saja yang mempengaruhinya, yaitu arus balik vena meningkat, di mana cardiac outputnya naik sehingga tekanan menjadi naik, dan kontraksi otot jantung kuat, di mana cardiac outputnya naik, tekanan juga menjadi naik. Baik, terima kasih materi hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita ketemu dengan materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.